Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bakaran Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. Pemilu telah usai, bisa dikatakan demikian. Sekarang menuju ke penghitungan suara. Aksi Gejayan memanggil kembali digelar mahasiswa dan pegiat demokrasi di Yogyakarta Senin siang. Selain berorasi, massa juga membawa poster kecaman terhadap Presiden Joko Widodo. Mereka pra dan pasca pemilu itu tidak jauh dari teori framing. Teori framing ini yang dijabarkan oleh Robert Edmond. Ya, bisa coba kita framing apa toh? Framing itu apa? Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, ya. Atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan seseorang, ya, untuk menyeleksi sebuah isu. Pemirsa, sejumlah guru besar Universitas Gadjah Mada membuat petisi yang ditujukan untuk Presiden Joko Widodo dan pemerintah yang dipimpinnya. Petisi yang dibacakan Profesor Kunchoro itu dilandasi keprihatinan terhadap tindakan Presiden Jokowi yang dinilai makin menjauhi nilai-nilai demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi. Nah, demikian itu yang digagas dan membuat masyarakat selalu bertanya-tanya, benarkah apa yang dipikirkan oleh mahasiswa dan para guru besar, walaupun itu tidak mewakili sebuah institusi besar, tidak mewakili UGM secara keseluruhan. Demikian juga perguruan tinggi yang lain, dan kemudian gayung bersambut di berbagai perguruan tinggi yang muncul di berbagai kota di Indonesia, dan semuanya hampir sama. Jadi ada frame. Tapi bagaimana hasilnya? Dan ada beberapa guru besar, ya, seperti yang di UGM ini, dengan logika hukumnya sepertinya sebelum pemilu ini tidak mungkin untuk melengsarkan Jokowi, sehingga dia mengajak masyarakat seperti yang tertuang di media massa. Nah, seperti itu. Jadi sepertinya mengajak masyarakat itu untuk tidak memilih Prabowo Gibran, karena itu dicurigai didukung oleh Jokowi, sehingga Jokowi dianggap tidak netral dan tidak demokratis. Tapi bagaimana rakyat daerah istimewa Yogyakarta? Nah, sekarang setelah pencoblosan, apa hasilnya yang ada di Yogyakarta? Kita lihat. Tanggal yang jelas sedang dihitung, tapi dari real count saya ambil dari dari harian Jogja, ya. Itu yang terbit tanggal 16 pukul 17.30 WIB, menunjukkan perolehan suara pasangan Prabowo Gibran unggul sebanyak 466.999, yaitu mencapai ke 49,58%. Ya. Prabowo Gibran memperoleh suara yang sangat signifikan, yaitu 49,58%. Kemudian Ganjar Mahfud ada di 29,96%, kemudian disusul yang perolehan yang ketiga, yaitu dari
Anies Baswedan dan Muhaimin itu ada di angka 20,45%. Jadi ternyata paslon 02 itu menang telak. Jadi sepertinya tidak ngaruh ya, apa yang disuarakan rakyat, disuarakan oleh beberapa guru besar yang meluncurkan petisi itu tidak berpengaruh bagi rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Dan saya percaya semuanya apa adanya, karena Sultan Jogja yaitu Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono ke-10 sudah menyatakan beliau netral. Untuk menjaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat. Semua hanya bisa terlaksana apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusivitas dan kohesi sosial. Jadi demikian, dari apa yang di-frame oleh mahasiswa, oleh beberapa guru besar dengan memframe dengan wujud petisi-petisi yang mengkritisi Jokowi dan menggagalkan kemenangan Prabowo Gibran itu ternyata tidak disambut oleh masyarakat. Ya begitulah namanya kontestasi itu begitu. Suara intelektual belum tentu sejalur dengan suara rakyat, karena penentunya adalah rakyat. Walaupun sekarang itu di KPU itu rame karena semuanya akan menuntut curang, ada beberapa guru besar hukum yang teriak juga di jalanan, pemilu curang, lengserkan Jokowi, turunkan Jokowi dan Prabowo. Mari kita berharap semuanya berjalan lancar, apalagi beberapa kepala negara sudah menyatakan, beberapa kepala negara asing sudah memberikan selamat dan memberikan apresiasi terhadap jalannya pemilu Indonesia. Itu yang kita harus berpikir ke depan. Demikian sahabat Kinayoan, sampai di sini perjumpaan kita, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.